Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan Injil yang panjang, ya, sampai capek bacanya, lumayan ini. Dan jika kita lihat tadi dalam bacaan Injil dan bacaan pertama khususnya tadi disampaikan tentang air hidup. Air hidup ini kita tahu kisahnya bagaimana Yesus yang datang, habis itu haus, dia minta air gitu kan. Dan yang menarik tadi ialah bahwa dalam bacaan Injil itu khususnya ketika Yesus meminta air itu, ternyata si perempuan ini juga tidak serta-merta tahu apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Air seperti apa yang dia tahu. Dan kalaupun kita bertemu Tuhan Yesus, kita tidak kenal dia ya, wajahnya seperti apa, misalkan seperti ada dalam posisi si perempuan itu, ketika Tuhan meminta sesuatu pun mungkin kita pun akan berada di posisi yang sama. Kita pun akan bingung dan akan bertanya, air seperti apa yang diminta ini? Dan pasti air yang pertama akan kita berikan ya, apa yang kita punya. Seperti apa yang dilakukan oleh si perempuan ini. Namun yang menarik juga ternyata kisah mengenai air-air kehidupan ini, air-air lagi ya, banyak airnya. Air kehidupan ini ada di dalam berbagai kisah juga lainnya. Ada di berbagai macam mitologi juga. Ada juga yang diangkat ke dalam sebuah novel. Ada salah satu kisah yang menarik itu dari penulis terkenal bernama Paulo Coelho. Dia pernah menulis salah satu novelnya, Sang Alkemis. Dalam kisahnya itu ada seorang pemuda. Dia memulai kisahnya ketika dia duduk di bawah sebuah pohon itu. Lalu dia berpikir dan mendapat apa istilahnya ya, wahyu gitulah ya, untuk mencari sebuah harta karun. Karenanya dia pergi berkelana ke tempat-tempat yang jauh, dia mengalami berbagai macam hal, menghadapi berbagai macam kesulitan, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga dalam perjalanannya. Namun yang menarik ialah bahwa harta karun yang selama itu dia cari itu, ketika dia udah berkeliling ke banyak tempat, harta karun itu ada persis di tempat di mana dia memulai perjalanannya. Ada di bawah tempat dia duduk itu, di bawah pohon. Pertama kali dia memulai perjalanannya itu. Yang ingin saya sampaikan di sini, jangan panjang-panjang lah ya homilinya ya. Yang ingin saya sampaikan di sini ialah bahwa dalam hidup kita masing-masing kita pun senantiasa berusaha mencari air hidup itu, mencari Tuhan. Mencari juga bahwa dalam arti tertentu gagasannya, konsepnya, Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu siapa, Tuhan itu apa untuk saya. Dan konsep seperti itu, pertanyaan seperti itu sudah merupakan pertanyaan yang muncul bukan hanya di zaman kita sekarang, tapi sudah dari awal manusia ada sampai sekarang pun kita senantiasa mempertanyakan itu. Dan menarik bahwa ketika kita bertanya tentang Tuhan itu siapa, apa, dan mengapa Tuhan bertindak seperti ini dalam hidup saya, dalam hidup kita, maka sebenarnya jawaban yang boleh kita temukan, jawaban yang kita cari tidak lain dan tidak bukan, sebenarnya itu ada di dalam hati kita masing-masing. Ada di dalam hati terdalam kita, bukan di dalam ego kita. Yang membedakan di sini ialah ketika Tuhan ada dalam hati kita, Dia sudah membentuk kita, kita tahu Tuhan ada di situ. Seharusnya Tuhanlah yang membentuk diri kita. Ibarat kata ketika misal kita menggali tanah untuk mencari sumur, sumur itu ada kalau ada airnya. Dan bukan tanahnya yang menjadikan itu sebagai sumur, melainkan airnya. Namun ketika kita menganggap bahwa ya sudah, Tuhan itu ada pada saya dan saya dalam tanda kutip menganggap Tuhan itu sebagai milik saya dan dalam ekstrimnya itu dikatakan saya ini adalah Tuhan, maka saat itulah manusia jatuh pada kesombongan, manusia jatuh pada dosa dan menganggap bahwa semua perkataannya adalah benar, bahwa dirinya lah yang paling baik, paling benar dan paling segala hal. Hari ini kita bersama diingatkan bahwa ketika kita hendak mencari Tuhan, carilah pertama-tama di dalam diri kita masing-masing. Melalui segala pengalaman hidup, apa yang boleh kita alami dari awal kita lahir sampai dengan saat ini. Melalui segala pengalaman yang mungkin itu menyakitkan, mungkin itu juga menyenangkan.
Ketika Tuhan memberikan cobaan dalam hidup kita, lihatlah kembali apa yang sebenarnya Tuhan inginkan, apa yang sebenarnya Ia ingin kita lakukan, bagaimana Tuhan membentuk kita dalam pengalaman-pengalaman menyakitkan itu. Namun juga di sisi sebaliknya, ketika kita mengalami kebahagiaan yang luar biasa, kita pun diajak melihat kembali. Sebenarnya rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kita itu harus kita berikan juga kepada orang lain kah? Harus kita lakukan segala sesuatu kah untuk disampaikan kepada sesama kita atau tidak? Karenanya ketika kita menyadari, merasakan bahwa Tuhan sungguh ada dalam diri kita, layaknya sebuah mata air tadi, maka sejatinya kita pun perlu juga membiarkan Tuhan membentuk hidup kita masing-masing. Menjadikan diri kita sebagai alatnya, menjadikan diri kita sebagai mata airnya yang memberikan kesejukan bagi setiap orang yang boleh kita jumpai setiap harinya. Karenanya kalau kita masih membuat orang lain kesal, membuat orang lain marah, ya maka kita refleksilah ya, itu sumber air, mata air itu yang ada dalam hati kita itu sumber mata air yang baguskah, yang dari Tuhankah, ataukah yang itu sumber mata airnya berupa limbah yang membawa malapetaka bagi sesama kita. Karenanya kita pun diajak kembali, melihat kembali Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, dan membiarkan Dia membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memberkati.